Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amira Syauli SKM MKOM, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Final Project mata kuliah SIM PT kelas P04. Tim kami terdiri dari Afisina Ronaki Bindurila, Yemi Eslia Hartati Lumban Gaol, Cindy Sitorus, Razak Atasya Maulana, Patricia Bungatang yang Sagala, dengan NIM yang tertera pada slide. Berikutnya, kami akan membahas mengenai apa itu website Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satu Data KKP merupakan kebijakan tata kelola data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi, serta data induk. Sistem Satu Data KKP merupakan program yang mencakup berbagai aspek dalam mengelola data yang dihasilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat kebutuhan fungsional seperti pencarian dan pembaruan data, serta kebutuhan non-fungsional seperti keamanan dan kinerja, dan tutorialnya sendiri yakni kkp.go.id. Next, terdapat kebutuhan lainnya yang ada di website ini. Misalnya data induk, yakni data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah. Ada juga standar data yang terdiri dari kuesioner satu data sebagai alat bantu mengisi aplikasi satu data KKP dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya sesuai yang ada di slide. Oke, selanjutnya terdapat berbagai fitur yang dapat ditemukan di website Satu Data KKP. Seperti umumnya website, terdapat login agar memiliki akun. Ada juga dashboard berisi mengenai grafik statistik, bantuan pemerintah, layanan perizinan, infografis, dan layanan satu peta. Selain itu, terdapat sejarah, standar data, metadata, tim, regulasi untuk mengetahui peraturan-peraturan tentang kelautan dan juga perikanan yang diatur dalam undang-undang, peraturan presiden, dan juga peraturan menteri. Dan juga fitur konsultasi untuk layanan tanya jawab yang dibagi menjadi dua submenu yaitu helpdesk dan juga FAQ. Selanjutnya yaitu pemangku kepentingan yang terlibat di Satu Data KKP ini terdiri dari 4 stakeholder, yakni yang pertama ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berperan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Yang kedua, ada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dirjen PSDKP yang berperan dalam pemantauan dan pengawasan pada sumber daya kelautan dan perikanan. Yang ketiga ada operator IT yang terdiri dari operator IT daerah yakni UPT serta pos PSDKP, operator IT pusat, teknik ahli IT serta pakar perikanan. Operator IT berperan penting dalam pengelolaan data dan informasi di KKP. Dan yang terakhir ada kelompok nelayan serta masyarakat umum. Selanjutnya, terdapat 5 rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan di website ini. Perlu diketahui, website Satu Data KKP menawarkan sejumlah kegiatan yang dapat digunakan untuk memperoleh berbagai jenis informasi dan layanan mengenai industri kelautan dan perikanan di Indonesia. Misalnya, ada akses data statistik. Kita bisa mempelajari statistik terkini mengenai hasil perikanan dan informasi relevan lainnya. Kemudian, ada juga pemantauan wilayah perikanan. Kita bisa mengetahui informasi yang up to date mengenai kondisi perikanan di Indonesia, termasuk memantau stok ikan dan elemen lain yang mempengaruhi industri perikanan. Adapun pelaporan dan pengaduan di sini, Anda dapat menggunakan layanan pelaporan situs web jika Anda memiliki informasi mengenai pelanggaran di industri perikanan. Selain itu, Anda juga pendaftaran usaha penangkapan ikan, di mana situs web mungkin mempunyai informasi mengenai persyaratan perizinan atau pendaftaran untuk usaha penangkapan ikan. Terakhir, ada publikasi dan berita fitur
yang memberikan Anda informasi terkini mengenai UU, peraturan, dan berita terkait industri kelautan dan perikanan Indonesia. Selanjutnya itu ada fungsi dalam penggunaan satu data KKP ini bermacam-macam, seperti edukasi dan informasi. Website ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan yang ada di perikanan maupun kelautan. Yang kedua itu ada pelaporan kinerja, yang dimana berfungsi memberikan laporan mengenai kinerja yang ada dan sudah dicapai oleh KKP. Yang ketiga ada pendukung pengambilan keputusan yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi data yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Yang keempat ada pemantauan data perikanan dan kelautan, di mana website ini berfungsi untuk memantau dan mengumpulkan data mengenai perikanan dan kelautan. Yang kelima, ada monitoring perubahan lingkungan, di mana website ini dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan yang dapat membantu dalam mengelola bencana alam atau perubahan iklim. Yang keenam ada translasi dan akumulasi, yang dimana memberikan akses pada masyarakat untuk mengetahui data mengenai permasalahan perikanan dan kelautan. Selanjutnya, kami akan memaparkan beberapa diagram di beberapa aktivitas yang ada pada satu data KKP yang perlu didefinisikan dalam sistem tersebut terangkum sebagai berikut. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem ini yaitu masyarakat yang terdiri dari pengusaha, nelayan, pelajar, masyarakat umum, akademisi yang terdiri dari mahasiswa, dosen, peneliti, serta pemerintah yang terdiri dari admin dan pemerintah. Setiap pihak memiliki akses yang berbeda-beda dan juga proses bisnis masing-masing. Berikutnya terdapat use case diagram. Di sini terdiri dari keseluruhan fitur yang ada di satu data KKP. Kemudian ada aktivitas diagram setiap stakeholder, mulai dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana pemerintah dan juga admin harus memiliki username, password, nama, dan data layanan. Di sini akun daripada pemerintah dan juga admin hanya satu, kemudian dilanjut dengan masyarakat, terdiri dari alamat, data nama nelayan, tempat tanggal lahir, umur, nomor HP, kemudian di sini sama seperti admin KKP juga memiliki satu akun dengan pemerintah, di mana untuk mengelola layanan pada website satu data KKP. Nelayan dapat membuat akun untuk apply bantuan, di mana setiap nelayan dapat mendaftar apabila telah memenuhi syarat. Terima kasih yang diberikan. Demikian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.